Semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat datang semuanya ke 21 hari puasa Daniel. Hari ini hari ke-13. Selama 21 hari kami di sini untuk mencari janji dari Tuhan tentang baptis Roh Kudus. Okay? Saya mau mulai program ini sekarang dengan pertanyaan dari Pak Hendrix dari Jakarta. Dan jika Anda punya apapun pertanyaan, Anda bisa kirim pertanyaan Anda pada WhatsApp kami +62 813 8873 3409. Okay? So Mr. Hendrix, dia bertanya, mengapa Roh Kudus digambarkan seperti api? So, ini adalah pertanyaan. Oke, dan mengapa Roh Kudus digambarkan seperti api? Karena api adalah elemen pembersih. Ini adalah pekerjaan yang sama yang dilakukan Roh Kudus di dalam kita. Dia membantu kita tetap bersih dari dosa. Okay? So, api merupakan gambaran yang luar biasa untuk pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus seperti api setidaknya dalam 3 cara. Roh Kudus membawa kehadiran Allah, gairah Allah, dan kekudusan Allah. Mengerti? Roh Kudus menghasilkan kekudusan Allah dan hidup kita. Tujuan Allah adalah untuk menguduskan kita. Okay? So, bagaikan seorang tukang perak yang menggunakan api untuk memisahkan sampah dari logam mulia. Demikian Allah melalui Roh Kudus, dan menguduskan kita dari dosa-dosa. Api Allah itu memunirkan dan menguduskan. Okay? So, untuk alasan yang sudah jelas, api memiliki peran penting dalam kegiatan pengorbanan dalam perjanjian lama. Api yang menghanguskan korban bakaran di atas mezbah merupakan karunia ilahi yang dinyalakan oleh Allah sendiri. Allah memerintahkan agar api di mezbah tetapi menyala. Okay? Dan di dalam perjanjian baru, komitmen kita terhadap Allah digambarkan sebagai mezbah. Sebagai orang percaya dalam Kristus, kita dipanggil untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dibagar oleh karunia ilahi, api Roh Kudus yang tak terpendamkan. Pada awal perjanjian baru, Roh Kudus dihubungkan dengan api. Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saat Roh Kudus mendiami gereja mula-mula, Roh Kudus tampak sebagai lidah-lidah seperti nyala api. Mengerti? So, Roh Kudus memunculkan adanya gairah akan Allah dalam hati kita. Setelah para rasul menerima Roh Kudus pada saat Pentakosta, mereka memiliki gairah yang bertahan seumur hidup dan mendorong untuk memberitakan firman Allah dengan berani. So, semua orang penuh dengan Roh Kudus, dia ada gairah untuk menyelamatkan jiwa. Jika orang dia bicara, saya ada Roh Kudus, tapi dia tidak haus untuk menyelamatkan jiwa, dia tidak ada Roh Kudus. Sebab ini di gereja kami adalah grup
gereja kami adalah 3 jenis grup. Kami ada grup para anak muda, kami ada grup mengijiling, né? And then kami ada grup Caleb untuk pada orang tua. So semua orang ada di gereja kami, né? Semua orang ada kesempatan untuk menyelamatkan jiwa. Okay? Ada banyak orang mereka datang di gereja, mereka duduk dan mereka menonton, né? Mereka participasi di pertemuan, tapi mereka tidak ada sukacita untuk menyelamatkan jiwa. Banyak orang tidak mau menggijili, banyak orang masih takut berbicara tentang Tuhan. So, bagaimana Tuhan Yesus akan kirim Roh Kudus-Nya pada orang ini? Tak bisa. Roh Kudus, Tuhan dia kirim Roh Kudus untuk semua orang mau melayani dia benar. Dan melayani dia artinya menyelamatkan jiwa. Oke? Ini biasa. Saat orang menerima Roh Kudus, ini biasa orang ini ada kehendak untuk menyelamatkan jiwa. Oke? So, sangat penting ini. So, sebab ini mari kita sekarang tuliskan Alkitab, né? Bab dari Alkitab hari ini. So, mari kita meditasi sekarang. Dan Alkitab berkata di kitab 1 Korintus bab 12, né? Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Oke? Dan Roh Kudus tidak dicurahkan untuk keuntungan atau keuntungan pribadi kita. Kami melihat roh Allah membimbing Raja dan Nabi dalam perjanjian lama melalui mimpi dan penglihatan, dan ini selalu terjadi untuk memberi manfaat bagi seluruh orang atau kerajaan, bukan hanya satu orang. Demikian pula, Roh Kudus diberikan kepada seseorang agar ia dapat memimpin orang lain kepada keselamatan, bukan untuk duduk di rumah atau di gereja menikmati waktu-waktu ibadah sementara orang lain sekarat di luar sana tanpa keselamatan. Amin. So, Roh Kudus Tuhan dia mencurahkan Roh Kudus dia untuk semua orang mau melayani dia. Tapi ada satu masalah. Karena Tuhan dia hanya bisa mencurahkan Roh Kudus-Nya di hati orang setiap dia. Ada banyak orang mereka mau lakukan pekerjaan Tuhan, tapi mereka ada masalah dengan ampuni orang lain. Sebab ini, jika Anda benar mau melayani Tuhan, karena melayani Tuhan tidak artinya menari di gereja. Não. Melayani Tuhan adalah menyelamatkan jiwa. Melayani Tuhan artinya menggijili. Jika Anda menggijili, jika Anda bekerja keras untuk menyelamatkan jiwa, dan Anda lakukan pekerjaan Tuhan. Okay? So, sangat penting. Banyak orang tidak siap untuk menyelamatkan jiwa, menyelamatkan melayani Tuhan karena hati mereka masih kotor. Ada banyak orang mereka masih tetap dendam di hati mereka, dan ada banyak orang mereka tidak bisa ampuni mereka sendiri karena mereka selalu pikir tentang masa lalu mereka. Sebab ini perbasihan rohani
pada kamu hari ini kami akan terus dengan subjek penggampunan. Mari kita baca sini. Menutup topik penggampunan, ada orang lain yang perlu Anda maafkan diri Anda sendiri. Jika Anda telah melakukan sesuatu di masa lalu dan masih belum dapat ampunilah diri sendiri, karenanya ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni Anda. Okay? Yang benar bahwa tidak seorang pun dari kita yang pantas menerima pengampunan ini, tetapi itu adalah hadiah yang Tuhan pilih untuk diberikan kepada kita. Terimalah kenyataan bahwa jika Dia telah mengampuni Anda, Anda harus mengampuni diri Anda sendiri agar Anda dapat menerima karunia Roh Kudus. Okay, so jika orang tidak mengampuni dia sendiri, mungkin Anda bicara, tapi pendeta, saya lakukan dosa saya sangat-sangat besar. Tapi jika di dalam hatimu Anda benar bertobat dan Anda berhenti praktis dosa ini, dan Tuhan ampuni Anda. Okay? Jangan biarkan masa lalu Anda kontrol masa depan Anda. Anda tidak bisa merubah masa lalu Anda, tapi Anda bisa merubah masa depan Anda. Masa depan Anda bergantung semua tindakan Anda akan mengambil hari ini. Okay? Anda tidak bisa merubah masa lalu, tapi masa depanmu bisa menjadi sangat-sangat baik jika hari ini Anda mengambil keputusan untuk ikuti Tuhan, meninggalkan dosa, dan mulai ikuti Tuhan benar, menjadi setia dengan Tuhan. Mengerti? So, banyak orang mereka menderita dengan kompleks. Sebab ini Jumat 11 pagi dan 6.30 pagi kami akan berdoa keras untuk menghadik semua pekerjaan dari iblis. Mungkin Anda tidak ada sukacita di dalam hatimu, karena setiap kali setan dia datang dan menuduh Anda dan ingat Anda tentang dosamu di masa lalu. Mungkin Anda mendengar suara iblis bicara di pikiran Anda. Anda harus dibebaskan Anda sendiri dari situasi. Sebab ini hari Jumat 11 pagi dan 6.30 pagi bergabunglah kami, karena pasti Tuhan akan dibebaskan Anda. Okay? Sekarang kami akan berdoa. Kami akan mencari kudus. Jika Anda perasaan ada satu hal, ada apapun dalam hatimu, Anda tahu ini tidak dari Tuhan, dan berbicara dengan Tuhan. Okay? So di saat ini mengakui dosamu pada Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan memberkati Anda. Okay? Persiapkan Anda sekarang. Mari kita berdoa dan berbicara dengan Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, saya masuk di hadirat-Mu sekarang bersama orang ini, dan saya yakin Tuhan Engkau bisa mendengar suara kami. Tuhan, orang ini dia perlu hadirat-Mu. Dia sudah datang di mana-mana. Dia selalu mencari untuk kedamaian dan sukacita, tapi dia tidak bisa menemukan Tuhan. Karena hanya dengan Engkau Tuhan kami ada benar bersukacita. So, dalam nama Yesus Kristus saya minta, oh Tuhan, sentuhlah
semua orang sekarang mereka partisipasi di doa ini. Mungkin orang ini dia perasaan sendiri. Dia perlu hadiratmu. Dia perlu tanggamu datang dan rangkul dia. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sentuhlah dia. Sentuhlah orang ini Tuhan. Jangan biarkan orang ini merasa kosong. Bukan Tuhan. Tapi datanglah dan penuh jiwa kami. Haleluya. Karena kami tidak akan bersukacita tanpa Engkau. Kami tidak akan berbahagia tanpa Engkau. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Sekarang teman-teman saya berbicara dengan Tuhan. Karena pasti Tuhan dia mau sentuhlah hidup Anda. Ya, jika Anda tidak bisa ampuni Anda sendiri sebab dosamu di masa lalu, dan mengambil kesempatan sekarang dan berbicara dengan Tuhan di saat ini. Ya, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, datanglah. Haleluya. Kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu sukacita-Mu. Kami perlu menerima lebih dari Engkau di dalam hidup kami. Haleluya. Oh Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, mencurahkan Roh Kudus-Mu. Mencurahkan hadirat-Mu sekarang. Dalam nama Yesus Kristus, teman-teman saya, di saat ini terimalah baptis Roh Kudus di saat ini. Dimanapun Anda bisa mendengar suara saya sekarang. Roh Kudus dia kunjungi Anda sekarang. Dia sentuhlah hidup Anda sekarang. Terimalah baptis Roh Kudus di saat ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan. Sentuhlah kami. Sentuhlah jemaat-Mu. Haleluya. Ya, terimalah baptis Roh Kudus. Terimalah kuasa Tuhan di saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Ya, terimalah Roh Kudus. Engkau bisa oleh imam berbicara bahasa roh. Anda penuh dengan kuasanya sekarang. Bersukacita dari Tuhan. Dia penuh jiwamu sekarang. Dalam nama Yesus Kristus. Dan semua orang setuju. Katakan amin. Puji Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku
Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Persiapkan dirimu. Pada hari Minggu, 22 Agustus, di akhir puasa Daniel, hari besar, mensucikan. Sucikan aku dengan hisop, dan aku akan menjadi suci. Basuhlah aku, dan aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Pada zaman kuno, hisop adalah tanaman yang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk digunakan untuk menyucikan peralatan kuil Solomon di Yerusalem. Dalam tindakan iman, kita akan mencampur hisop dengan air suci dan kemudian memercikan ke semua orang dalam bakti kepada Tuhan. Bagi mereka yang ingin mencari kehidupan yang murni bersama Tuhan. Hari Minggu, 22 Agustus, 10.30 pagi, di Succeeding Life Center, Jalan Dr. Susilo 3, nomor 12,
Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dekat Grogol Satu Halte Busway, di belakang Hotel Lapan dan di depannya Alfamart, di samping restoran Bakmi Ayam Acem. Puji Tuhan, Anda sudah diberkati pasti. Oke? Teman-teman saya, puasa Daniel akan berlangsung sampai tanggal 21 Agustus. Dan pada hari Minggu tanggal 22, kita akan melayani turunnya Roh Kudus. Oke? Ini akan menjadi simbol perubahan batin dan mereka yang berpartisipasi dalam tujuan khusus ini. Oke? Selain itu, upacara tabur hisop akan berlangsung. Seperti ada tertulis, sucikan aku dengan hisop dan aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku dengan aku akan menjadi lebih putih dari salju. Daud dalam doa dari Mazmur 51 ini menunjukkan pertobatan yang tulus. Dia tidak dapat memiliki sukacita keselamatan selama dosa masih ada di dalam hati nurani. Daud sedang mengajari kita semua bagaimana rasanya berpaling kepada Tuhan, yang artinya penjelasan. Jadi, harus ada pengakuan, ketulusan, kesucian dari pengakuan, kejujuran, sehingga dalam pengalaman jatuh dan diselamatkan ini, dia bisa mentransfer pengalamannya kepada orang lain. Oke? Jadi, Tuhan mengizinkan semua ini dengan Daud untuk mencatat semua yang telah jatuh ke dalam dosa bagaimana mungkin untuk kembali. Jadi Tuhan siap mendengar tagihan Anda jika Anda bertindak seperti Daud. Oke? So, jadi jangan lewatkan kesempatan ini. So, hari Minggu 22 Agustus 10.30 pagi, kami adalah special hari-hari besar mensucikan. Bergabunglah kami, Tuhan akan berkati Anda. Tapi hari Minggu ini, sekarang Anda bisa datang. Hari Minggu ini kami akan berdoa pada engkau, Roh Kudus dia penuh jiwamu, dan kami akan berdoa untuk semua orang dibuka di hidup Anda. Bergabunglah kami hari Minggu ini 10.30. Oke? Dan hari Jumat kami adalah peperangan rohani jika Anda menderita dengan depresi, pikiran bunuh diri, nasib buruk. Bergabunglah kami dan Anda akan dibebaskan dari semua pekerjaan dari iblis. Oke? Bergabunglah kami. Engkau teman istimewa. Engkau sudah tahu gereja kami, Saksi di Life Center, Jalan Susilo 3, nomor 12, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dekat Grogol Satu Halte Busway, di belakang Hotel Lapan, dan depannya Alfamart di samping restoran Bakmi Ayam Acem. Bergabunglah kami hari Jumat 11 pagi atau 6.30 sore. Tuhan akan dibebaskan Anda. Oke? So, semoga Tuhan Yesus berkati semuanya. Besok kami akan kembali dengan program ini. Jangan lupa, jika Anda mau bertanya, jika Anda mau counseling, Anda bisa kirim message pada WhatsApp kami secara spesial jika Anda tinggal di luar Jakarta. Terbaik jika Anda bisa datang dan saya akan duduk dengan counseling Anda. Tapi jika Anda tinggal di luar Jakarta, datang. So, tidak bisa datang dan Anda bisa hubungi kami di WhatsApp kami plus 62887333409. Oke? Dan jika Anda merasakan program ini memberkati Anda, bagikan video ini dengan teman-temanmu, dengan
Semua orang tidak tahu dan kami akan mencapai orang ini dengan berkat Tuhan. Oke? Bantu kami, pasti Tuhan akan memberkati Anda. Oke? Semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa besok. Bye-bye. God bless you. My name is Kashay Waters and I received the Holy Spirit. I got involved in drug dealing through a friend, and that is a point where I was just trying to be accepted. I would sell drugs, I'd sell weed to people in the streets. I would also hold money for people that was illegal. From a young age, my parents separated. And this caused me to have a lot of anger and malice towards my mum because I always blamed her. I'd act as if I was fine, but really on the inside, I would be very hateful and dark towards her. And that led me to want to not be in my house. So I started partying, I started drinking, I started smoking as well. And all of this was to please my friends because I knew that I would get attention from them. I was very insecure, very envious towards my friends because I thought they were prettier. When I was 14, I got involved in drug dealing through a friend, and that is a point where I was just trying to be accepted. So I would just do whatever they said. I would sell drugs, I'd sell weed to people in the streets. I would also hold money for people that was illegal. Once a gun was pointed to my head, just for fun, just for playing games' sake. And I would play with knives. There was a time where I even wanted to self-harm because of how things were at home and with my family. But because it was a trend at the time, like within my school, everyone was self-harming. So I just wanted to do it because other people were. I would see things in the media. I would see, celebrities, and I'd want to be like them because I saw them as normal. So wanting to be famous, if I could say, was the aim of my life. When I was younger, my parents always used to bring me to the church. But because I was so young, I didn't really have that, strong memory of it. And I remember one day I just woke up being a 16-year-old girl, just waking up and deciding to go back, randomly. So that's when I first came to the church properly as on a Sunday service. I remember the messages were just a revelation to me that what I was doing wasn't normal because I thought I was fine. I thought everything that I was doing was a typical life. I realized a lot of things such as, that sleeping around with boys, that's not normal. I realized that selling drugs, that's not okay. I realized that holding on to grudges and malice and these dark feelings towards my mum wasn't normal, and it really affected my life. I kept on coming to the Wednesday services, Friday, Sunday, because I saw how important it was to open my eyes, open my understanding. And I would say after around 2 years, that's when I was, completely delivered and focused on receiving the Holy Spirit. The fast of Daniel came up in the lockdown, and that was the point where I said, it's now or never. I'm going to do this properly to see truly if I can receive the Holy Spirit. And I literally gave my all. To sacrifice during the fast, I decided to sleep on the floor because I really, really loved my bed. But then that became too comfortable because I was doing it for so long. So I remember I even decided, okay, I'm going to sleep on a desktop chair now. Why? Because I had to be uncomfortable. I had to show God I'm sacrificing because I want your spirit so badly. I also attended the upper room services at 3 a.m. on Liberty Radio. I didn't like waking up in the middle of the night, but I did it. Why? Because I was so determined and focused on receiving the Holy Spirit. I remember after as well, at 4 a.m., I would go outside in the garden, in the dark, just crying out to God, my Father, I need your spirit. And I remember it was a 6 p.m. service. And during the time of this seeking, I knelt down on my knees and I poured out everything that I had inside of me. I took out the previous hurt that I had, the malice, the bad eyes. And then I believed, which I really struggled with in the past as well. And that's when the Spirit of God came inside of me.
today I'm completely different. I can barely recognize, who I was before. I no longer drug deal. I no longer smoke. I no longer drink or strive to have attention from other people. I also don't hold on to any dark internal feelings. I let go of the family problems that I had before. So now today, I'm blessed in terms of my family life. I'm a university student, I drive, the complexes, the insecurities, it's all gone. Now my desire is to just please God, just to do His will to save souls. Now that I've seen the transformation within myself and my family has as well, and I want other people to have the same transformation. Jumat, doa kuat untuk pembebasan rohani. Kamu yang telah menjadi korban kecemburuan atau hidup di bawah kutukan, tidak dapat menemukan kebahagiaan dalam kehidupan cintamu. Memiliki penyakit yang tidak dapat ditemukan obatnya oleh dokter. Telah menjadi korban sihir. Semua yang kamu lakukan selalu gagal. Bergabunglah bersama kami Jumat ini di pertemuan pembebasan rohani untuk dibebaskan dari semua kejahatan yang terjadi dalam hidup Anda. Jam 11 pagi dan jam 6.30 sore. Alamat kami Succeeding Life Center, Jalan Susilo 3 nomor 12, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dekat Grogol 1 Halte Busway, di belakang Hotel 88 dan di lapangan Alfamart di samping restoran Bakmi Ayam Aceh. Jumat, hari untuk menghancurkan semua kutukan dalam hidup Anda. Jangan lewatkan.